Bab 51. Kudengar kalian sedang merencanakan kudeta istana. Semua orang langsung terdiam, dan Jiang Jian langsung duduk tegak karena ketakutan, lalu buru-buru menurunkan kakinya. Namun, saat berikutnya, ketika mereka melihat bahwa orang yang muncul di ambang pintu ruang rapat itu hanyalah seorang pemuda berpenampilan biasa saja, mereka semua kecewa. Mereka hampir mengira presiden baru telah tiba, tetapi melihat dari pakaian yang dikenakan orang lain, yang totalnya bahkan tidak bernilai 500 yuan, jelas hal itu tidak mungkin. Sialan, bukan kamu lagi. Jiang Jian segera menyadari bahwa Chen Xuan adalah orang yang sama dari lift sebelumnya. Berani sekali seorang karyawan biasa masuk ke sini. Apakah Anda tidak melihat siapa yang ada di ruangan ini? Apakah ini tempat yang bisa Anda datangi? Keluarlah dari sini sekarang juga. Chen Xuan tersenyum tipis, aku bisa pergi, tapi aku khawatir begitu aku pergi, kamu mungkin harus menunggu 1 jam lagi. Jiang Jian tertawa terbahak-bahak, sialan, apa yang kau pura-purakan, benar-benar mengira kau adalah presiden. Kenapa tidak? Tanya Chen Xuan sambil tersenyum. Enyah. Tidakkah kamu akan melihat ke cermin dan melihat siapa dirimu sebenarnya? Beranikah Anda mengaku sebagai presiden? Jika Anda presiden, maka saya. Presiden Chen. Sebelum Jiang Jian dapat menyelesaikan perkataannya, sebuah suara manis menyela, ternyata Sue Qin yang datang. Jiang Jian tertegun, asisten Sue, Anda. Kamu baru saja memanggilnya apa? Sue Ting melangkah maju dengan hikmat dan berkata, perkenalkan, Tuan ini adalah presiden baru perusahaan Yaowang kita, Tuan. Chen Xuan. Begitu kata-kata itu diucapkan, ruang rapat itu meledak dalam keterkejutan. Rahang Jiang Jian hampir menyentuh lantai karena terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa pemuda yang berpakaian sederhana, atau bahkan berpakaian lusuh ini, benar-benar akan menjadi presiden baru. Jiang Jian segera membungkuk memberi hormat, Presiden Chen, saya. Maafkan aku tadi buta sehingga tidak mengenali kebesaranmu, tolong jangan dimasukkan ke hati. Chen Xuan menatap Jiang Jian, kamu belum menjawab pertanyaanku, siapa yang mengatur kedatanganmu? Jiang Jian, berkeringat deras karena gugup, tidak berani berbicara. Ruang rapat menjadi sunyi senyap, meskipun penampilannya biasa saja, presiden baru itu memancarkan aura yang hebat. Tidak peduli siapa Anda, Yaowang Corporation tidak membutuhkan seseorang seperti Anda untuk mengganggu moral. Pergilah ke bagian keuangan untuk mengambil gajimu nanti, dan jangan kembali lagi. Kalimat tunggal itu membuat Jiang Jian terjerumus ke dalam keputusasaan. Presiden Chen, saya mengakui kesalahan saya. Tolong, saya mohon Anda untuk tidak memecat saya, Presiden Chen. Jiang Jian memohon dengan getir, tetapi Chen Xuan tetap tidak tergerak. Dari perilaku di lift sebelumnya hingga berbagai tindakan di ruang rapat, jelas bahwa karakter Jiang Jian kurang. Orang seperti itu tidak layak tetap berada di perusahaan Yaowang. Setelah sekian lama memohon dengan sia-sia, Jiang Jian akhirnya menyerah, tetapi mulai menjadi agak marah. Bajingan, kau benar-benar berpikir menjadi presiden memberimu hak untuk buang air besar di kepalaku. Biarkan aku katakan padamu, perairan Yaowang Corporation jauh lebih dalam dari yang kau kira. Chen Xuan mengangkat alisnya, apa maksudmu? Jiang Jian mendengus, aku akan mengatakan yang sebenarnya. Beberapa pemegang saham utama dewan ada di pihak saya. Mereka telah memutuskan untuk mengadakan rapat dewan untuk membahas pemecatan Anda sebagai presiden baru dan mempromosikan saya sebagai gantinya. Hanya orang bodoh sepertimu yang masih dalam kegelapan. Hahaha. Mendengar hal ini, semua orang di ruangan itu menjadi gempar. Jika ini benar, bukankah berarti presiden baru akan digulingkan sebelum ia sempat mengamankan jabatannya? Itu sungguh tragis. Jadi, apakah kau masih berani bersikap angkuh dan sombong di hadapanku sekarang? Dasar bodoh. Hahaha. Jiang Jian tertawa penuh kemenangan. Chen Xuan tersenyum tipis, baiklah kalau begitu, aku benar-benar ingin melihat bagaimana para pendukung emasmu di dewan akan mengatur kudeta ini untukmu. Begitu dia selesai berbicara, keributan terdengar dari luar pintu. Dia melihat sekelompok besar pengawal mengawal 7 atau 8 pria parubaya dengan aura kuat masuk. Sutradara Su, Sutradara He, Sutradara Ding. Melihat petinggi dewan direksi resmi datang sendiri, wajah Jiang Jian berseri-seri karena kegembiraan, dan dia bergegas pergi untuk menyambut mereka. Direktur Su, tuan-tuan, waktu Anda tepat sekali. Ayo kita pecat si bodoh ini sekarang dan tunjukkan padanya betapa hebatnya aku. Jiang Jian menatap Chen Xuan dengan wajah puas, seolah-olah dia tidak sabar untuk melihat Chen Xuan ditangani. Namun, yang tidak diduga Jiang Jian adalah, baru saja dia berbicara, Direktur Zhu menamparkan wajahnya.
Dasar bajingan, siapa yang memberimu nyali untuk berbicara seperti itu kepada Direktur Chen? Jiang Jian tertegun oleh tamparan itu, tetapi dia juga menangkap kata kunci, Chen. Direktur Chen. Benar sekali, Tuan. Chen bukan hanya presiden perusahaan tetapi juga ketua grup kami, yang memegang lebih dari 50% saham. Dia adalah pemegang saham terbesar di grup kami. Apa kau ingin mati, berbicara kepada Direktur Chen seperti itu? Jiang Jian benar-benar tercengang, tidak menyangka akan mendapat hasil seperti ini. Semua orang lainnya juga terlalu terkejut untuk berbicara. 50% saham. Pemegang saham terbesar. Bukankah itu berarti kekayaan puluhan miliar? Dalam mimpi terliar mereka tidak dapat membayangkan bahwa pemuda yang tampaknya biasa saja di hadapan mereka ini dapat memiliki kekuatan yang begitu besar. Bahkan Sue Qin pun terkejut, bibir merahnya sedikit terbuka, karena dia juga baru saja mendengar berita ini. Pada saat ini, Direktur Zhu dan pemegang saham lainnya di Dewan Direksi langsung menemui Chen Xuan dan membungkuk hormat. Kami telah melihat Direktur Chen. Sikap mereka sangat sopan, tetapi Chen Xuan tidak terkesan. Anda baru saja menyebutkan bahwa Anda ingin memaksakan kudeta istana. Direktur Zhu dan yang lainnya gemetar ketakutan, hampir berlutut di tanah. Salah paham. Itu semua salah paham. Beraninya kita menyentuh Direktur Chen. Tepat sekali, Direktur Chen sangat jeli. Faktanya, mereka memang telah bersekongkol dengan Jiang Jian sebelumnya untuk menggulingkan Presiden terjun payung baru, Chen Xuan, karena mereka telah membuat kesepakatan rahasia dengan Jiang Jian. Selama bertahun-tahun, Jiang Jian telah membantu mereka meraup banyak keuntungan, dan mereka ingin mendukung Jiang Jian dalam memperoleh lebih banyak kekuasaan dan memperluas wilayah mereka. Namun beberapa saat yang lalu, mereka menerima berita bahwa Presiden baru bernama Chen Xuan telah menjadi pemegang saham terbesar Yaoang Corporation. Terlebih lagi, saham ini diberikan kepadanya oleh keluarga Zheng dari kota Huai sebagai hadiah. Tokoh seperti itu bukanlah seseorang yang mampu mereka singgung. Chen Xuan tidak bodoh dan secara alami telah menebak rencana jahat antara para direktur ini dan Jiang Jian. Namun, dia baru saja mengambil alih Yaoang Corporation dan lebih menyukai stabilitas untuk saat ini. Saya orangnya perseptif secara alami. Saya harap ini merupakan kali pertama dan terakhir kamu terlibat dalam rencana jahat seperti itu di belakangku. Kalau tidak, saya tidak keberatan mengirim orang tertentu ke penjara. Kata-kata Chen Xuan jelas memiliki makna yang lebih dalam. Direktur Zhu dan yang lainnya menyadari bahwa Chen Xuan telah menebak rencana mereka, dan mereka langsung berkeringat dingin. Dengan semua keuntungan yang mereka peroleh selama bertahun-tahun, mereka memang memiliki cukup uang untuk membuat mereka dipenjara selama beberapa tahun. Mulai sekarang, kami akan mengikuti Direktur Chen sebagai pemimpin kami dan tidak berani ragu. Dewan Direksi membungkuk lagi. Para eksekutif pun mengikuti, membungkuk dan berkata, kami akan mengikuti Presiden Chen sebagai pemimpin kami. Setelah hari ini, kemungkinan tidak ada seorang pun yang berani meremehkan presiden baru. Bahkan mata Sue Qin berubah saat dia melihat Chen Xuan. Baru sehari menjabat, dia berhasil memulihkan ketertiban di perusahaan Yaoang yang kacau. Presiden Chen ini bukan orang biasa. Bab 52. Kali ini kau merusakku. Pertemuan itu kemudian dimulai. Tujuan utama pertemuan ini adalah untuk membahas Rumah Sakit Medicine King yang akan segera beroperasi. Rumah Sakit Medicine King bukan merupakan properti pribadi milik Yaoang Corporation, tetapi merupakan kemitraan publik swasta yang diprakarsai oleh pimpinan kota Huai, dengan Yaoang Corporation berinvestasi 60% untuk membangun jenis rumah sakit baru. Setelah beroperasi, Rumah Sakit Medicine King akan menjadi rumah sakit terbesar di Beijing, bahkan di wilayah kedua sungai. Selain menyelesaikan beberapa rincian, aspek terpenting dari pertemuan ini adalah menarik investor luar. Pada awal tahap perencanaan rumah sakit, Yaoang Corporation telah menandatangani perjanjian dengan para pemimpin kota Huai, yang menyatakan bahwa 50% persediaan obat-obatan rumah sakit akan disediakan langsung oleh Yaoang Corporation, sementara 50% lainnya memerlukan partisipasi dari produsen lain. Ini juga demi persaingan yang sehat. Dan hari ini, yang perlu dikonfirmasi adalah daftar pemasok untuk 50% obat yang tersisa. Presiden Chen, ini adalah kandidat terpilih yang telah kami siapkan, silakan lihat, kata Sue Qin sambil menyerahkan daftar kepada Chen Xuan. Direktur Zhu tersenyum dan berkata, Presiden Chen, kami sudah memeriksanya, dan kualifikasi perusahaan farmasi ini semuanya sangat mengesankan, benar-benar mumpuni. Tentu saja, keputusan akhir tetap di tangan Anda, Presiden Chen, puji Direktur He sambil tersenyum. Kau ingin aku yang memutuskan? Chen Xuan terkekeh, baiklah kalau begitu. Dengan itu, Chen Xuan mengeluarkan pena dan mencoret seluruh daftar dengan X besar. Semua orang tercengang. Presiden Chen, apa maksudmu dengan ini? Direktur Zhu agak bingung.
Chen Xuan melemparkan daftar itu ke atas meja. Sederhana saja, saya tidak menyukai satupun perusahaan dalam daftar ini. Faktanya, dalam perjalanan ke sini, Sue Qin telah menunjukkan daftar ini kepada Chen Xuan. Sue Qin juga mengungkapkan bahwa daftar ini sebenarnya ditentukan oleh Direktur Zhu, Direktur He, dan beberapa orang lainnya, semata-mata karena mereka adalah pemegang saham di perusahaan-perusahaan yang terdaftar tersebut. Melihat daftar yang dibuat untuk keuntungan pribadi, bagaimana mungkin Chen Xuan menyetujuinya? Jadi apa saran Anda, Presiden Chen? Karena tujuannya adalah persaingan yang sehat, janganlah kita asal-asalan. Menurut saya, pasokan 50% obat yang tersisa harus diputuskan melalui proses tender terbuka. Direktur Zhu dan Direktur He tampak cemas. Mereka semua sangat sadar bahwa jika sampai pada persaingan yang didasarkan pada kemampuan nyata, perusahaan yang mengatasnamakan mereka tidak akan mampu menang. Tetapi karena itu adalah keputusan Chen Xuan, tidak seorang pun dari mereka yang berani mengatakan apapun lagi. Pada hari-hari berikutnya, berita tentang tender rumah sakit Medicine King menyebar dengan cepat ke seluruh kalangan farmasi medis kota Huai. Memasok 50% obat-obatan merupakan peluang besar bagi perusahaan manapun, yang tentu saja menarik banyak sekali pihak yang berminat. Keluarga Han tidak terkecuali. Penawaran rumah sakit Medicine King adalah peluang besar bagi perusahaan Han kita, apakah kalian benar-benar tidak berencana melakukan apapun? Di dalam kediaman lama keluarga Han, Nyonya Han memandang orang-orang di hadapannya dengan rasa tidak puas. Penawaran Yaoang Corporation telah berlangsung selama beberapa hari, dan 50% keuntungan telah dibagi oleh perusahaan farmasi besar. Kini, hanya tinggal 10% terakhir dari sahamnya yang tersisa, dan Han Corporation bahkan belum menyesap sup pun, yang membuat Nyonya Han dalam keadaan mendesak. Nyonya Han penuh gairah, tetapi semua orang lainnya menunjukkan ekspresi sedih yang mendalam. Nenek, bukannya kita tidak melakukan apa-apa, hanya saja kali ini penawarnya semua perusahaan farmasi besar, dan perusahaan kita benar-benar tidak punya banyak keunggulan kompetitif. Han Chengye juga menghela napas, ya, Nek, aku sebenarnya sudah pergi ke Yaoang Corporation sejak awal, tapi aku bahkan tidak bisa bertemu dengan orang yang bertanggung jawab atas penawaran itu. Menurutku, sebaiknya kita menyerah saja. Petik 2. Meskipun Han Jingting tidak ingin menyerah begitu saja, dia juga tahu bahwa peluang Han Corporation memang tipis kali ini. Wajah Nyonya Han menunjukkan ketidaksenangan, meskipun hanya 10% saham terakhir yang tersisa, itu adalah pendapatan tahunan setidaknya 500 juta. Jika kita bisa mendapatkan kontrak ini, itu akan mengangkat keluarga Han ke tingkat berikutnya, di antara keluarga lapis kedua di kota Huai. Kesempatan langka seperti ini tidak bisa dilepaskan begitu saja. Mata Han Chengye menjelajah, lalu dia berkata, Nenek, Jingting selalu pintar, dan memenangkan kontrak selalu menjadi tugas departemen penjualan. Menurutku, lebih baik kita serahkan masalah ini padanya. Han Yaru menimpali, benar sekali. Terakhir kali, karena Han Jingting, perusahaan Han hampir bangkrut. Kali ini, biarkan dia menebus kesalahannya. Han Jingting mengerutkan kening, semua orang tahu ini adalah tugas yang mustahil, namun Han Chengye dan yang lainnya tanpa malu-malu mendesaknya untuk menanggung akibatnya. Namun sebelum Han Jingting sempat berbicara, Nyonya Han menggebrak meja, baiklah, kalau begitu sudah diputuskan. Jingting akan mengambil tugas ini. Tapi, Nenek. Tapi apa? Nenek mempercayakan ini kepadamu karena dia percaya padamu. Jangan mengecewakan Nenek. Wajah Han Yaru dipenuhi dengan schadenfreude. Pada saat itu, Chen Xuan langsung berbicara, sangat menyadari kesulitan dalam mengamankan kontrak, namun kamu bersikeras mendorong Jingting ke garis depan. Sepertinya kau hanya mencari alasan untuk menyusahkan Jingting dengan sengaja. Han Yaru mencibir, Nenek tidak keberatan, jadi siapa kamu, hanya seorang menantu, untuk mengajukan keberatan. Chen Xuan mengabaikannya dan menoleh ke Nyonya Han, Nenek, posisi presiden perusahaan Han telah kosong untuk sementara waktu. Jika Jingting dapat mengamankan kontrak dari Yaoang Corporation kali ini, itu akan membuktikan kemampuannya lebih unggul. Bukankah seharusnya posisi presiden diberikan kepada Jingting? Han Chengye langsung tidak senang, ini hanya satu kontrak, mengapa kamu menyeret posisi presiden ke dalam masalah ini? Han Chengye telah lama mendambakan posisi presiden dan tentu saja tidak ingin melepaskannya begitu saja. Namun tanpa diduga, Nyonya Han mengangguk setuju, baiklah, selama Jingting mendapatkan kontraknya, dia akan menjadi presiden perusahaan Han. Han Chengye sangat marah hingga ia menggertakkan giginya, namun kemudian ia teringat sesuatu dan segera berbicara, Nenek, kalau ada hadiah, pasti ada hukuman. Jika Jingting gagal mendapatkan kontrak dan menyebabkan keluarga Han kehilangan kesempatan untuk maju ke keluarga tingkat 2, bukankah dia juga harus dihukum? Benar sekali, kalau dia gagal mendapatkan kontrak, dia harus mengembalikan posisi direktur kepadaku. Han Yaru dengan bersemangat mengusulkan syaratnya sendiri.
Nyonya Han mengambil keputusan tanpa ragu. Bagus, sudah diputuskan. Han Chengye dan Han Yaru saling bertukar pandang, keduanya menampakkan ekspresi puas. Di mata mereka, tidak mungkin Han Jingting bisa memenangkan kontrak itu. Kamu gila. Kenapa kau membuatku melakukan tugas yang begitu berat di depan nenek barusan? Keluar dari kediaman lama, Han Jingting merasa amat frustrasi. Mendapatkan kontrak dari Yaowang Corporation benar-benar mustahil, kali ini kau benar-benar membuatku dalam masalah. Chen Xuan hanya tersenyum tipis, jangan khawatir, aku punya teman sekelas di Yaowang Corporation yang pasti bisa membantumu. Benarkah? Han Jingting sangat gembira. Tentu saja. Chen Xuan mengangguk dengan percaya diri. Lucu sekali, seluruh perusahaan Yaowang adalah miliknya sendiri. Membantu istrinya mendapatkan kontrak semudah membalikkan telapak tangan. Bab 53. Dia yang dekat dengan beranda akan tiba pertama kali di bulan. Keesokan paginya, Chen Xuan mengantar Han Jingting ke perusahaan Yaowang. Dia telah menelepon Sue Qin malam sebelumnya, meminta wakil presiden Lin Zhenhui, yang bertanggung jawab atas tender tersebut, untuk mengatur semuanya. Jadi, penyampaian penawaran oleh Han Jingting hari ini hanya sekadar formalitas. Tetapi begitu Chen Xuan dan Han Jingting memasuki gedung, mereka bertabrakan dengan orang-orang dari Guangwei Medical. Oh, bukankah ini Presiden Han? Apa yang membawamu ke sini? Apakah Han Corporation juga tertarik untuk ikut serta dalam penawaran? Kai Guangwei berkata pada Han Jingting sambil menyeringai. Han Jingting memasang ekspresi dingin. Kai Guangwei adalah orang yang mengacaukan kiriman terakhirnya, jadi wajar saja jika dia tidak akan menunjukkan kebaikan apapun padanya. Apa urusanmu? Han Jingting membalas dan hendak masuk ketika Kai Guangwei mengulurkan tangan untuk menghentikannya. Saya hanya ingin mengingatkan Anda. Dengan kekuatan Han Corporation, Anda tidak memenuhi syarat untuk bekerja sama dengan Yaowang Corporation. Saya sarankan Anda untuk tidak membuang-buang waktu Anda. Han Jingting mencibir, seolah-olah Guangwei Medicalmu sekuat itu. Kai Guangwei mencibir dan berkata penuh arti, aku tidak tahu tentang kekuatan, tapi aku tahu, siapa bangun pagi, siapa cepat dia dapat. Han Jingting mengerutkan kening. Jelas, Kai Guangwei tampaknya sudah menyiapkan segalanya. Han Jingting sudah merasa tidak yakin, dan sekarang dia harus bersaing dengan Kai Guangwei, kepercayaan dirinya semakin memudar. Pada saat itu, Chen Xuan terkekeh mengejek, memang benar pepatah, siapa bangun pagi, siapa cepat dia dapat, tapi apa kau tidak takut jatuh ke air kalau terlalu dekat? Haha. Han Jingting tidak dapat menahan tawa. Mata Kai Guangwei melotot marah, dan ketika dia melihat wajah Chen Xuan, dia mendengus, sial, aku bertanya-tanya siapa itu. Hanya kamu, menantu yang tidak berguna. Kudengar kau tak punya apa-apa selain hidup dari istrimu, tapi sekarang tampaknya kau setidaknya sedikit berguna, seperti anjing Pomeranian yang menggonggong. Hahaha. Orang-orang dari Guangwei Medical tertawa bersamanya. Mulut Chen Xuan melengkung ke atas, ya, aku tidak hanya bisa menggonggong, tapi aku juga bisa menggigit. Dengan itu, Chen Xuan melangkah maju dan menamparkan wajah Kai Guangwei. Ah! Chen Xuan sangat ganas bagaikan seekor harimau, menakuti Kai Guangwei hingga kakinya lemas dan ia pun terjatuh ke tanah dengan pantatnya. Chen Xuan mencibir dan menarik kembali pendiriannya. Sepertinya kamu tidak seberani kelihatannya, bahkan tidak seberani seekor anjing. Kai Guangwei kemudian menyadari Chen Xuan hanya menggertak, dan menjadi sangat malu. Sialan, beraninya kau mempermainkanku, tangkap dia. Orang-orang dari Guangwei Medical tampak siap memberi Chen Xuan pelajaran tetapi dihentikan oleh petugas keamanan di lobi. Sehebat apapun dirinya, Kai Guangwei tidak berani menimbulkan masalah di perusahaan Yaowang. Nak, tunggu saja aku. Aku akan mendapatkan kesempatan untuk berurusan denganmu. Setelah berkata demikian, Kai Guangwei menyerbu masuk ke dalam lift bersama orang-orangnya. Chen Xuan dan Han Jingting mengambil satu lagi. Ada apa? Di dalam lift, Chen Xuan memperhatikan sesuatu yang berbeda di mata Han Jingting. Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Han Jingting segera mengalihkan pandangannya. Dia hanya merasa Chen Xuan saat ini berbeda dari sebelumnya. Chen Xuan sebelumnya pemalu dan kurang percaya diri, tidak pandai berkata-kata, tetapi sekarang dia berani dan percaya diri, memancarkan cahaya yang sama sekali berbeda. Lift dengan cepat tiba di lantai Departemen Pemasaran Yaowang Corporation. Begitu dia memasuki kantor manajer, dia melihat Kai Guangwei sedang tertawa dan berbicara dengan seorang pria yang mengenakan kacamata kawat emas. Pria ini adalah Wang Ran, manajer Departemen Pemasaran, dan orang yang bertanggung jawab atas proyek penawaran saat ini. Namun, jabatan Wang Ran tidak cukup tinggi untuk mencapai level eksekutif, jadi dia tidak memiliki kualifikasi untuk bergabung dalam pertemuan sebelumnya dan tentu saja tidak mengenali Chen Xuan. Manajer Wang, selamat siang.
Saya Direktur Penjualan Han Corporation, Han Jingting. Berikut adalah proposal penawaran yang telah saya siapkan. Silakan luangkan waktu untuk meninjaunya, kata Han Jingting sambil menyerahkan proposal penawaran dengan kedua tangannya, tetapi Wang Ran bahkan tidak mau menerimanya. Perusahaan Han. Maaf, tetapi kami di Yaoang Corporation adalah perusahaan farmasi terkemuka di kota Huai. Kami bekerja sama dengan beberapa perusahaan papan atas, dan bisnis seperti milik Anda yang tidak memenuhi standar, sama sekali tidak termasuk dalam pertimbangan kami. Petik 2. Wajah Wang Ran penuh dengan penghinaan, menunduk dari kudanya yang tinggi. Kai Guangwei tertawa terbahak-bahak penuh kemenangan. Lihat, Presiden Han. Saya telah katakan sebelumnya bahwa perusahaan Han milikmu tidak memenuhi syarat, namun kamu masih bersikeras mencoba dengan rasa malu. Sungguh memalukan. Hahaha. Wajah Han Jingting memerah karena marah. Dari segi peringkat, Guangwei Medical tidak lebih baik dari Han Corporation kita, jadi mengapa mereka bisa menawar tapi kita tidak? Wang Ran mendengus, apakah aku perlu menjelaskannya? Tentu saja karena penawaran Guangwei Medical jauh lebih unggul dari Anda dalam segala hal. Petik 2. Chen Xuan tidak bisa berdiam diri saja lebih lama lagi. Menarik, Anda bahkan belum melihat proposal penawaran kami. Bagaimana kamu tahu bahwa syarat dan ketentuan mereka lebih baik dari syarat dan ketentuan kita? Wang Ran mengangguk, cukup adil. Kalau begitu, izinkan saya melihat proposal penawaran Anda. Petik 2. Jingting segera menyerahkan proposal penawaran. Akan tetapi, begitu Wang Ran mengambilnya, ia hanya membolak-baliknya secara simbolis sebelum dengan santai membuangnya ke tempat sampah di dekatnya. Bagus, aku sudah melihatnya. Kamu bisa kembali sekarang, kata Wang Ran sambil mencibir, sikapnya penuh kesombongan. Han Jingting begitu marah hingga ia kehilangan kata-kata. Dia begadang hingga larut malam untuk menyiapkan proposal penawaran, tetapi proposal itu malah dibuang begitu saja seperti sampah. Chen Xuan juga menyipitkan matanya. Sejauh yang saya ketahui, penawaran Yaoang Corporation terutama mempertimbangkan harga dan kualitas obat dan tidak memiliki persyaratan ketat tentang ukuran perusahaan. Namun Anda dengan sengaja memihak Guangwei Medical. Sepertinya Anda sama sekali tidak menaruh perhatian pada kebijakan perusahaan. Wang Ran membanting tangannya di atas meja dan berteriak pada Chen Xuan, bagaimana aku bekerja bukan urusanmu. Biarkan saya beritahu Anda, saya yang bertanggung jawab atas tawaran ini, dan saya yang memutuskan siapa yang memenuhi syarat. Kai Guangwei menambah panas api dari samping, nak, lebih baik kau pergi saja. Menyinggung manajer Wang tidak hanya akan berarti Anda kehilangan tawaran, tetapi perusahaan Han Anda mungkin merasa kesulitan untuk berdiri di kota Huai lagi. Hahaha. Chen Xuan, ayo pergi, kata Jingting, meskipun dia enggan. Namun Chen Xuan tidak pergi. Sebaliknya, dia duduk di sofa. Meninggalkan. Mengapa kita harus pergi? Saya ingin melihat hari ini apakah Yaoang Corporation masih punya akal sehat. Sambil berbicara, Chen Xuan dengan cepat mengetik pesan teks kepada Lin Zhenhui, hubungi Departemen Pemasaran dalam semenit. Melihat Chen Xuan dengan keras kepala menolak pergi, Wang Ran menjadi marah. Kalau begitu, kamu mengamuk di Yaoang Corporation. Aku akan menunjukkan kepadamu apa yang kami buat hari ini. Sebelum Wang Ran sempat meminta bantuan, Kai Guangwei berkata langsung, tidak perlu ribut-ribut. Serahkan masalah kecil ini padaku. Petik 2. Dengan lambaian tangan Kai Guangwei, beberapa orang dari Guangwei Medical dengan mengancam mengepung Chen Xuan. Namun sebelum mereka dapat menyentuhnya, sebuah suara seperti babi yang disembelih bergema dari ujung kantor. Semuanya berhenti. Lalu semua orang melihat Lin Zhenhui, wakil presiden, bergegas masuk dengan celananya yang bahkan tidak ditarik dengan benar, terjatuh dan terhuyung-huyung saat melakukannya. Bab 54. Buka mata anjing Anda dan lihat dengan jelas sebelum Anda berbicara. Lin Zhenhui mengalami sakit perut karena sesuatu yang dimakannya di pagi hari, dan sedang berada di kamar mandi ketika ia menerima pesan teks Chen Xuan. Oleh karena itu, tanpa repot-repot menarik celananya, dia berlari dengan panik. Dia tidak punya pilihan selain bergegas. Lin Zhenhui telah menyaksikan metode ketua secara langsung terakhir kali, dan dia tidak ingin dipecat seperti Jiang Jian. Wakil Presiden Lin, Anda, kenapa kamu datang? Melihat Lin Zhenhui, yang jabatannya jauh lebih tinggi dalam hierarki perusahaan, Wang Ran merasa agak panik. Lin Zhenhui segera mengenali Chen Xuan, dan betisnya gemetar ketakutan. Namun, Sue Qin telah menjelaskan kepadanya kemarin bahwa Direktur Chen suka menjaga profil rendah, jadi dia tidak boleh mengungkapkan identitasnya kepada orang lain. Apa-apaan ini? Siapa yang membiarkanmu memukul orang? Lin Zhenhui meraung. Wang Ran tersenyum malu, oh, Wakil Presiden Lin, jangan khawatir, dia hanya anak kecil yang tidak mengerti aturan, yang mencoba membuat keributan di perusahaan kita.
Aku akan mengirimnya pergi sekarang juga. Petik 2. Bagi Wong Ran, ini tampak seperti masalah sepele, tidak layak disebutkan. Namun, begitu dia selesai berbicara, Lin Zhenhui langsung menegurnya, saya pikir kamulah yang tidak mengerti aturan. Setiap orang yang datang adalah tamu, dan Anda berani memukul tamu, di mana Anda pikir Anda menempatkan perusahaan Yao Wang. Ah, ini. Wong Ran tidak menyangka orang penting seperti Lin Zhenhui akan memarahinya hanya karena orang luar yang tampaknya tidak penting. Kemudian, Lin Zhenhui mengalihkan perhatiannya ke Han Jingting. Nona, apakah Anda di sini untuk membahas kemitraan dengan perusahaan kami? Saya Lin Zhenhui, wakil presiden yang bertanggung jawab atas tender. Apakah ada yang bisa saya bantu? Wajah Lin Zhenhui penuh dengan senyum, sopan seperti pelayan di restoran. Han Jingting buru-buru berkata, ya, saya Han Jingting dari perusahaan Han. Saya di sini hari ini untuk berpartisipasi dalam tender perusahaan Anda. Bolehkah saya bertanya apakah itu memungkinkan? Mengingat orang di depannya adalah wakil presiden perusahaan Yao Wang yang bergengsi, Han Jingting merasa sangat tidak yakin. Yang mengejutkannya, Lin Zhenhui bahkan tidak berpikir sebelum berkata, tentu saja. Tentu. Saya sangat optimis terhadap prospek Han Corporation. Ngomong-ngomong, apakah Presiden Han sudah membawa dokumen penawarannya? Sebelum Han Jingting sempat menjawab, Chen Xuan yang duduk di sofa berkata dengan kesal, barang itu dibawa ke sini, tapi Presiden Wang membuangnya ke tempat sampah tanpa melihatnya. Aku ingin bertanya, apakah begini cara Yao Wang Corporation memperlakukan tamunya? Wong Ran membanting meja, sialan, kau pikir kau ini siapa? Bukan tugasmu untuk mempertanyakan bagaimana Yao Wang Corporation beroperasi. Namun, saat Wong Ran selesai berbicara, Lin Zhenhui menamparkan wajahnya. Dan siapakah dirimu yang berani berbicara atas nama perusahaan Yao Wang? Pergilah sekarang juga, kamu dipecat. Wong Ran benar-benar terkejut, dia tidak menyangka akan kehilangan pekerjaannya begitu saja. Lin Zhenhui segera mengambil dokumen penawaran dari tempat sampah dan membersihkannya dengan pakaiannya sendiri. Presiden Han, saya minta maaf, bawahan saya kurang pengetahuan dan telah menyinggung Anda, saya harap Anda tidak menyimpannya dalam hati. Bagaimana kalau begini? Silakan datang ke kantor saya dan mari kita bahas kemitraan kita dengan baik. Bagaimana menurutmu? Tentu saja. Han Jingting merasa tersanjung dengan kesopanan pihak lain. Kai Guangwei segera mendekat sambil tersenyum. Wakil Presiden Lin, bisakah tim medis Guangwei kita juga ikut? Kamu. Lin Zhenhui mendengus dingin, menciptakan keributan di perusahaan kami, aku sudah bermurah hati dengan tidak mengusirmu. Anda bahkan berani berbicara tentang kemitraan. Pergi segera. Dengan mengatakan itu, Lin Zhenhui pergi bersama Han Jingting. Karena dekat dengan kolam, orang akan melihat bulan terlebih dahulu, ya. Sepertinya kamu benar-benar jatuh ke air kali ini, hahaha. Chen Xuan mengejek sebelum pergi, sementara Kai Guangwei menggertakkan giginya penuh kebencian. 20 menit kemudian, Chen Xuan dan Han Jingting keluar dari Yao Wang Corporation. Memegang kontrak itu, Han Jingting merasa seperti sedang bermimpi. Chen Xuan, apakah ini nyata? Apakah saya benar-benar memenangkan kontrak dari Yao Wang Corporation? Chen Xuan tersenyum kecil, tentu saja itu nyata. Saya selalu bilang kamu bisa melakukannya. Baru saat itulah Han Jingting percaya bahwa semua itu nyata. Itu hebat. Saya berhasil. Dalam kegembiraannya, Han Jingting melupakan dirinya sendiri dan memeluk Chen Xuan dengan erat. Chen Xuan berdiri di sana, tertegun, jantungnya hampir melompat keluar dari dadanya. Selama 6 tahun, ini adalah pertama kalinya Han Jingting secara spontan memeluknya. Butuh beberapa saat bagi Han Jingting untuk menyadari apa yang telah dilakukannya dan dia buru-buru melepaskan Chen Xuan. Saya minta maaf. Wajahnya memerah karena malu, jantungnya berdebar-debar seperti rusa yang terkejut. Apakah dia sudah gila? Untuk memeluknya secara terbuka, dia terlalu berani. Di masa lalu, perilaku seperti itu tidak terpikirkan. Mungkinkah dia mulai menerimanya di dalam hatinya? Pikirannya sedang kacau. Chen Xuan berdeham, tidak ada yang perlu dipermalukan, lain kali kau boleh memelukku selama yang kau mau. Rasa malunya semakin dalam mimpimu. Tanpa sepatah kata pun, Han Jingting masuk ke mobil, dan keduanya menuju ke rumah lama keluarga Han. Di rumah lama keluarga Han, seluruh keluarga telah berkumpul. Ada apa dengan Jingting? Dia sudah pergi begitu lama dan masih belum kembali. Han Chengye mendengus, bukankah sudah jelas? Aku berani bertaruh dia bahkan belum menginjakkan kaki di pintu masuk Yao Wang Corporation. Han Yaru juga memiliki senyum licik di wajahnya, aku yakin dia pasti harus menyerahkan posisi direkturnya kepadaku kali ini. Hahaha. Nyonya Han menghela napas, Han Jingting ini benar-benar tidak bisa dipercayakan dengan tugas penting.
Semua orang di keluarga Han mengangguk dan bergumam tanda setuju. Tepat pada saat itu, sebuah suara datang dari pintu masuk. Bukankah masih terlalu dini untuk mengambil kesimpulan? Chen Xuan masuk dengan wajah tegas, Han Jingting di sisinya. Han Jingting, kamu bahkan belum masuk ke pintu Yaoang Corporation dan kamu punya wajah untuk kembali. Serahkan stempel direktur dengan cepat, kamu tidak boleh menyentuhnya seumur hidupmu. Hahaha. Han Chengye dan Han Yaru turut melontarkan ejekan mereka. Chen Xuan mendengus, sebelum kau bicara, bukalah mata anjingmu dan lihatlah dengan jelas. Tamparan. Setumpuk kontrak diletakkan di atas meja di hadapan mereka. Ini kontrak Yaoang Corporation. Tidak mungkin, bagaimana mungkin kamu bisa memenangkan tawaran itu? Han Chengye dan Han Yaru tampak seperti melihat hantu. Senyum sinis tersungging di bibir Han Jingting, maaf, tapi sepertinya aku mengecewakanmu kali ini. Tangan Nyonya Han gemetar karena kegirangan saat dia memegang kontrak itu. Bagus sekali. Jingting, kamu benar-benar tidak mengecewakanku. Chen Xuan segera angkat bicara, Nenek, sekarang Jingting sudah mendapatkan kontrak dari perusahaan Yaoang, bukankah seharusnya Nenek juga memenuhi janjimu? Senyum di wajah Nyonya Han langsung berubah dingin, hanya seorang menantu, kapan urusan keluarga Han menjadi urusanmu? Kemudian, sambil menatap Jingting, Jingting, meskipun kamu sudah bekerja keras dan mendapatkan kontrak dengan Yaoang Corporation, mari kita segera kembalikan dividen bulanan keluargamu. Mengenai posisi presiden, ini masalah serius, kita perlu membahasnya lebih lanjut sebelum mengambil keputusan. Tapi Nenek, Han Jingting merasa patah hati. Nyonya Han tidak tertarik untuk berdiskusi lebih lanjut, cukup, saya lelah dan akan istirahat. Setelah itu, Nyonya Han bangkit untuk pergi. Nyonya Han selalu lebih menyukai pria daripada wanita. Dia selalu sangat menghargai Han Chengye, bagaimana mungkin dia menyerahkan posisi presiden kepada wanita seperti Han Jingting. Ekspresi Chen Xuan menegang, kalau kau mengingkari janjimu di depan umum, bagaimana kau bisa berharap untuk dihormati di masa depan? Bab 55. Apakah Anda puas sekarang? Begitu kata-kata ini diucapkan, wajah Nyonya Han langsung menjadi gelap. Bajingan, kau hanyalah seekor anjing yang dibesarkan oleh keluarga Han, tapi kau berani menguliahi tuanmu. Para anggota keluarga Han juga mendidih karena marah. Seluruh keluarga Han berada di bawah komando Nenek, kapan giliranmu, menantu tambahan, untuk menjadi kepo? Tepat sekali, terlalu serius, berani membantah Nenek. Ejekan dari anggota keluarga Han menyerbu Chen Xuan bagaikan gelombang besar. Namun, Chen Xuan tidak bersikap tunduk ataupun sombong, apakah saya salah? Kamu sudah berjanji untuk membiarkan Jingting menjadi presiden, tapi sekarang kamu mengingkari janjimu, bukankah itu mengingkari janjimu? Nyonya Han benar-benar marah. Pemberontakan. Han Jingting, apakah ini pria yang kamu latih? Kau sengaja mencoba membuatku marah setengah mati, bukan? Tongkat berkepala naga itu berdenting keras, dan wajah Nyonya Han berubah marah. Nenek, aku tidak bermaksud seperti itu. Wajah Han Jingting penuh dengan kepolosan yang dirugikan. Han Chengye dan Han Yaru langsung mengambil kesempatan untuk menendang sambil terjatuh. Hanya karena kamu mendapat kontrak, kamu pikir kamu hebat, bahkan berani menantang Nenek. Han Jingting, pasti suamimu yang tidak berguna ini yang kau ganggu dengan sengaja, ingin membuat Nenek marah sampai mati agar kau bisa mewarisi bisnis keluarga Han lebih cepat, kan? Han Jingting, kamu benar-benar kejam. Dengan tuduhan seberat itu yang ditujukan padanya, Han Jingting langsung menjadi panik. Tidak, aku tidak. Akan tetapi, para anggota keluarga Han sama sekali tidak tertarik mendengarkan penjelasan Han Jingting, mereka semua dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Beraninya seorang junior bersikap tidak hormat kepada Nenek, ini adalah pembangkangan, kejahatan serius karena tidak hormat. Kamu, menantu laki-laki, bahkan belum meminta maaf kepada Nenek. Meminta maaf. Raungan para anggota keluarga Han bagaikan gunung, sehingga orang-orang yang menindas hampir tidak bisa bernapas. Han Jingting juga menjadi tegas, Chen Xuan, minta maaf kepada Nenek sekarang juga. Namun Chen Xuan tetap menolak untuk menyerah, dia adalah tetuaku, dan aku menghormatinya. Tapi aku tidak salah, dan aku tidak akan meminta maaf. Anda. Nyonya Han terengah-engah, marah, berharap dia bisa memukul Chen Xuan sampai mati dengan tongkatnya. Baiklah, kamu menolak untuk meminta maaf, ya. Kalau begitu aku akan membatalkan dividen keluargamu lagi. Selain itu, kerja sama di masa depan dengan Yaoang Corporation akan ditangani oleh Chengye, Han Jingting akan tinggal di rumah, dan seluruh keluargamu bisa beristirahat. Chen Xuan berdiri di sana tercengang, dia telah menuduh Nyonya Han mengingkari janjinya, dan sekarang dia telah membawa kata-kata itu ke tingkat yang ekstrim. Han Chengye sangat gembira, begitu gembira hingga dia berlutut di tanah. Terima kasih, Nenek, atas keputusan bijakmu.
Han Chengye sangat menyadari bahwa kerjasama dengan Yaoang Corporation ini merupakan kesempatan besar untuk membangun otoritasnya. Jika dia dapat mengamankan kesepakatan ini, dia akan selangkah lebih dekat ke posisi presiden. Han Jingting dipenuhi amarah. Awalnya dia sudah mengamankan kontrak dan memberikan kontribusi besar, berharap nenek akan melihatnya dengan mata baru. Tetapi sekarang, bukan saja dividennya yang baru saja dikembalikan telah dibatalkan lagi, tetapi kerjasama dengan Yaoang Corporation juga telah direnggut oleh Han Chengye. Dialah yang sibuk berlarian ke sana kemari, namun pada akhirnya, usahanya telah mendandani orang lain untuk menghadiri pernikahan itu. Apakah sesulit itu untuk sekadar meminta maaf? Apakah kamu puas sekarang? Dalam luapan amarahnya, Han Jingting melampiaskan seluruh amarahnya kepada Chen Xuan dan kemudian menyerbu keluar rumah tua itu. Jingting. Chen Xuan buru-buru mengejarnya, tetapi ketika dia keluar, dia melihat mobil Han Jingting melaju kencang. Chen Xuan menghela napas, tidak menyangka semuanya akan menjadi seperti ini. Dengan mobil yang diambil oleh Han Jingting, Chen Xuan tidak punya pilihan selain naik taksi pulang. Namun, saat taksi tersebut melaju melewati gang sepi, beberapa mobil van tiba-tiba muncul dan memaksa taksi tersebut berhenti mendadak. Jika kau tidak ingin mati, pergilah dari sini. Sekitar selusin pria kekar dengan tongkat besi mulai mengumpat pengemudi tersebut. Kakak, jangan pukul aku keluar, aku keluar. Pengemudinya sangat ketakutan hingga ia bergegas pergi. Pada saat itu, sesosok mendekati bagian depan mobil, itu adalah Kai Guangwei. Hari ini, tepat saat dia hendak mengamankan kontrak tahunan senilai beberapa miliar, kontrak itu terlepas dari tangannya, membuat Kai Guangwei mendidih karena marah. Dia menyalahkan semua amarahnya pada Chen Xuan dan telah mengikutinya, ingin membalas dendam. Bajingan, kau cukup sombong di Yaoang Corporation. Turunlah, aku akan mengajarimu apa itu kesombongan yang sebenarnya, teriak Kai Guangwei pada Chen Xuan sambil mengumpat. Chen Xuan sudah dalam suasana hati yang buruk, dan melihat Kai Guangwei hanya membuatnya semakin marah. Pergilah sebelum aku marah, atau aku akan membuatmu menyesal. Kai Guangwei tertawa mengejek, sialan, masih saja sombong saat kematian mengetuk pintumu. Baiklah, aku ingin melihat bagaimana kau akan membuatku menyesalinya. Seret dia keluar. Seorang pria kekar membuka pintu mobil dan hendak memukul Chen Xuan dengan tongkat. Namun sebelum tongkat itu dapat diturunkan, Chen Xuan menendang dan membuat lelaki kekar itu terpental mundur. Melihat hal itu, yang lain mengayunkan tongkat mereka ke arah Chen Xuan, sialnya mereka tidak punya peluang melawannya. Dalam beberapa tarikan napas, semua lelaki kekar itu dibaringkan di tanah oleh Chen Xuan, sambil berteriak kesakitan. Kai Guangwei tercengang, dia tidak menyangka menantu keluarga Han begitu tangguh. Dia begitu ketakutan hingga dia berbalik hendak lari, tetapi sebelum dia melangkah 2 langkah, Chen Xuan menangkapnya dan menendangnya hingga wajahnya terbanting ke tanah. Chen Xuan mendengus, ini definisi kesombonganmu yang sebenarnya. Aku tidak melihatmu bersikap begitu sombong sekarang. Petik 2. Kakak, ini semua salah paham, kata Kai Guangwei sambil tersenyum paksa. Salah paham. Kargo dari Han Corporation yang tertahan terakhir kali, itu perbuatanmu di balik layar, bukan? Dan pasien-pasien palsu yang bikin onar itu, kau juga pekerjakan mereka, kan? Apakah kau mengatakan padaku bahwa ini semua hanya kesalahpahaman? Kai Guangwei terkejut, dia tidak menyangka pihak lain akan menebak semua ini. Kakak, aku tahu aku salah, itu tidak akan terjadi lagi. Kai Guangwei sangat memahami pepatah orang bijak yang tidak menderita kerugian langsung dan memohon tanpa ragu. Namun Chen Xuan menggelengkan kepalanya, aku tidak menginginkan permintaan maafmu, aku ingin kamu menyesal. Dengan itu, Chen Xuan langsung mengayunkan batang besi itu ke bawah, menghancurkan lengan Kai Guangwei. Kai Guangwei menjerit seperti babi yang disembelih. Chen Xuan tidak menghiraukannya lagi, karena ia tahu betul bahwa seseorang seperti Kai Guangwei tidak akan takut kecuali ia menderita. 20 menit kemudian, Chen Xuan mengendarai taksi kembali ke rumah. Begitu masuk, Ding Lijuan mulai mengumpat, dasar orang tak berguna, kenapa repot-repot kembali? Dividen dan kontrak yang hampir berada dalam genggaman kami, semuanya dirusak olehmu. Apakah kau sengaja mencoba membuat kami marah sampai mati? Kesialan macam apa yang menimpa keluarga kita hingga akhirnya tertimpa kutukan sepertimu? Ding Lijuan jelas telah mendengar tentang situasi di rumah tua itu dan melampiaskan amarahnya kepada Chen Xuan. Chen Xuan mengabaikannya dan menatap ke arah Han Jingting. Jingting, jangan khawatir, dividen, kontrak, dan posisi CEO. Aku akan menemukan cara untuk mengembalikan semuanya untukmu. Ding Lijuan mencibir, apakah menurutmu Jingting kita adalah anak berusia 3 tahun? Seolah-olah Anda bisa membantunya mengamankan posisi CEO.
Saya lebih percaya seekor babi betina bisa memanjat pohon daripada percaya Anda bisa melakukannya. Han Jingting juga tampak tidak sabar, aku akan mencari solusi sendiri untuk masalahku, aku tidak membutuhkan bantuanmu lagi. Dengan itu, Han Jingting pergi tanpa menoleh ke belakang. Awalnya, jika Chen Xuan berhasil mendapatkan kontrak dengan Yaowang Corporation, Han Jingting mungkin akan terkejut dan senang, tetapi sekarang yang tersisa hanyalah kekecewaan. Melihat ekspresi kecewa Han Jingting, Chen Xuan pun merasa bersalah. Dia melangkah keluar dan menghubungi nomor Sue Qin, beritahu keluarga Han bahwa semua kerja sama dengan mereka harus dihentikan. Bab 56. Apakah Anda akan bercerai? Keesokan paginya, saat keluarga Chen Xuan sedang sarapan, terdengar ketukan di pintu. Siapa yang datang sepagi ini? Ding Lijuan membuka pintu dan mendapati Han Chengye, wajahnya langsung masam, apa yang kamu lakukan di rumah kami? Belum cukupkah kau menyebabkan kami menderita? Enyah. Han Chengye tidak bersikap baik terhadap keluarga mereka, dan kebencian Ding Lijuan padanya tidak kalah besar dibandingkan dengan kebencian Chen Xuan. Han Chengye dengan cepat menghalangi pintu yang sedang tertutup dengan tangannya, dengan senyum malu di wajahnya, Bibi, Anda salah paham. Saya di sini hari ini karena saya punya kabar baik untuk Anda. Kabar baik? Kabar baik apa yang mungkin kau miliki? Ding Lijuan bergerak seolah-olah ingin mengusirnya. Han Chengye buru-buru melanjutkan, dividen Anda telah dikembalikan, dan kontrak dengan Yaowang Corporation akan terus ditangani oleh Jingting. Apa? Apakah itu benar? Ding Lijuan sangat gembira, begitu pula Han Jingting di ruang tamu, wajahnya juga menunjukkan ketidakpercayaan. Chen Xuan, di sisi lain, sangat tenang. Dia telah meminta Sue Qin untuk menelepon keluarga Han kemarin, bersikeras bahwa kemitraan tersebut harus dikelola oleh Han Jingting atau akan dihentikan. Nyonya Han telah berkompromi semata-mata demi melanjutkan kerjasama dengan Yaowang Corporation. Jingting, nenek, dengan mempertimbangkan ikatan keluarga, telah mengembalikan dividen dan kontrak kepadamu. Jangan mengecewakannya, cepat kembali ke perusahaan Han untuk bekerja. Han Chengye kembali bersikap angkuh, bertindak seolah-olah dia sedang memberikan bantuan. Tepat saat Han Jingting hendak menyetujui, Chen Xuan berbicara perlahan, hanya itu. Apakah nenek tidak mengatakan apapun tentang posisi CEO? Jika tidak disebutkan, maka Jingting tidak akan kembali. Ding Lijuan tiba-tiba menjadi marah, tutup mulutmu. Siapa yang memberimu hak untuk berbicara? Kita akhirnya mendapatkan kembali dividen dan kontraknya. Kalau kau mengacaukannya lagi, aku sendiri yang akan membantaimu. Han Jingting juga merasa bahwa tuntutan Chen Xuan untuk posisi CEO memang agak berlebihan. Dia hendak mengatakan sesuatu, tetapi Chen Xuan bersikeras lagi, bicaralah, apakah posisi CEO disebutkan atau tidak? Jika tidak, kamu bisa pergi sekarang. Setelah itu, Chen Xuan pergi untuk menutup pintu. Ding Lijuan begitu marah hingga ingin memukul seseorang, dan alis Han Jingting berkerut kesal, merasa bahwa Chen Xuan lebih merupakan penghalang daripada penolong. Namun pada saat itu, sebuah sertifikat disodorkan di ambang pintu. Baiklah kalau begitu, nenek sudah memutuskan. Terhitung mulai saat ini, Han Jingting ditunjuk sebagai CEO perusahaan. Ini surat pengangkatannya. Sebenarnya, sebelum datang ke sini, Nyonya Han sudah sepakat dengan Han Chengye bahwa jika dividen dan kontrak dapat meyakinkan Han Jingting, mereka tidak akan menyebutkan masalah CEO. Tetapi sekarang, karena desakan Chen Xuan, Han Chengye tidak punya pilihan selain mengungkapkan kartu asnya. Setelah Han Chengye pergi, melihat surat pengangkatan CEO, Han Jingting dan keluarganya sangat gembira. Selama bertahun-tahun, karena sifat pengecut Han Bowen, dan Chen Xuan yang merupakan menantu yang tidak berguna, keluarga mereka telah banyak menderita di bawah atap keluarga Han. Sekarang, dengan Han Jingting menjadi CEO Han Corporation, semua itu akan berubah. Han Jingting menatap Chen Xuan dengan penuh semangat, apakah kamu melakukan ini? Chen Xuan baru kemarin berjanji untuk menuntut kembali dividennya, kontraknya, dan posisi CEO, dan hari ini semuanya menjadi kenyataan. Chen Xuan tersenyum tipis dan hendak mengambil pujian ketika Ding Lijuan mendengus dingin, dia. Kamu terlalu tinggi memikirkannya. Sejujurnya, Jingting, kali ini Jun Chen yang melakukannya. Aku memberitahu Jun Chen tentang situasimu tadi malam, dan dia menanggapinya dengan sangat serius. Dia mengatakan Nore International mereka memiliki hubungan baik dengan Yaowang Corporation dan dapat membantu menengahi, dan saya pikir itu berhasil hari ini. Jun Chen benar-benar luar biasa cakap. Dalam ekspresi Ding Lijuan, tidak ada apapun selain cinta dan kekaguman terhadap Meng Jun Chen. Chen Xuan mengerutkan kening, tidak ingin sekali lagi dirampok pujiannya oleh Meng Jun Chen, seperti yang terjadi pada masalah industri dan komersial. Jadi Chen Xuan berkata, siapa bilang Meng Jun Chen?
Jelas akulah yang menelepon teman sekelas dari Yaoang Corporation kemarin untuk meminta bantuannya. Ding Lijuan mencibir, oh benarkah? Kalau begitu, beritahu aku, siapa nama teman ini dan apa jabatannya di Yaoang Corporation. Dia. Chen Xuan kehilangan kata-kata. Sebenarnya itu hanya alasan yang dibuatnya saat itu juga, dan sekarang dia tidak dapat menyebutkan nama apapun. Apa sekarang, tidak dapat menemukan kata-katanya. Lain kali Anda mengarang cerita, cobalah membuatnya lebih dapat dipercaya. Kamu hanya lulusan SMA, bagaimana mungkin kamu punya teman sekelas di Yaoang Corporation? Hal yang sama terjadi pada pengiriman terakhir yang ditahan, dan hal yang sama juga terjadi sekarang. Seorang pria dewasa yang selalu mengarang kebohongan ini untuk mencuri pujian dari Jun Chen, apa kau tidak punya rasa malu sama sekali? Penghinaan dan ejekan tertulis di seluruh wajah Ding Lijuan. Han Jingting juga menatap Chen Xuan dengan ekspresi dingin, benarkah ini? Apakah kamu berbohong padaku? Jingting, aku. Chen Xuan benar-benar ingin mengungkapkan seluruh kebenaran. Namun, masalah pola naga di dahinya terlalu aneh, dan Chen Xuan secara naluriah merasa bahwa itu tidak biasa. Jika kabar itu sampai keluar, itu bisa menimbulkan masalah yang tidak terduga. Jadi, pada akhirnya, Chen Xuan menahan diri. Melihat Chen Xuan yang kehilangan kata-kata, Han Jingting menggelengkan kepalanya, kamu terlalu mengecewakanku. Awalnya, bahkan jika Chen Xuan tidak mencapai apapun, setidaknya dia jujur. Namun sekarang, demi menyelamatkan mukanya, dia bersedia berbohong dan mencuri kepercayaan orang lain. Perilaku picik seperti itu membuat Han Jingting jijik. Han Jingting mengambil kunci mobilnya dan langsung pergi. Chen Xuan ingin mengikutinya, tetapi Ding Lijuan menghentikannya, apa yang kamu lakukan? Cepat dan antar Xiao Yu ke sekolah. Chen Xuan tidak punya pilihan selain menyerah. Memang salah kalau dia tidak bisa menjelaskan dirinya sendiri, tapi bagaimana dengan Han Jingting? Dia seperti Ding Lijuan, lebih percaya kepada Meng Junchen, orang asing, dan tidak mempercayainya sama sekali. Sama saja terakhir kali, dan sama saja kali ini. Han Jingting berkata Chen Xuan mengecewakannya, namun Han Jingting ini juga mengecewakan Chen Xuan. Di jalan, Xiao Yu duduk di mobil dalam diam, tawa yang biasa terdengar telah hilang. Xiao Yu, ada apa? Apa kamu sedang tidak senang? Setelah terdiam cukup lama, Xiao Yu berbicara dengan suara terisak, ayah, apakah ayah dan ibu akan bercerai? Chen Xuan dengan cepat memaksakan senyum, siapa yang mengatakan itu? Ibu dan ayah baru saja bertengkar, semuanya akan segera baik-baik saja. Kita tidak akan pernah bercerai. Benarkah? Tanya Xiao Yu, setengah percaya dan setengah ragu, aku tidak ingin ibu dan ayah bercerai, atau tidak akan ada yang menginginkan Xiao Yu. Air mata jatuh dari mata Xiao Yu di akhir kalimat. Jantung Chen Xuan menegang. Ternyata anak-anak jauh lebih pintar daripada yang dipikirkan orang dewasa, dan karenanya, semakin memilukan. Setelah mengantar Xiao Yu ke taman kanak-kanak, tiba-tiba badai petir mulai turun dengan deras dari langit. Chen Xuan sedang mengemudi pulang ketika tiba-tiba terdengar ledakan dahsyat, dan sambaran petir menyambar tidak jauh di depan. Petir di tanah merupakan hal yang umum terjadi dalam badai petir, dan Chen Xuan awalnya tidak khawatir. Namun tiba-tiba, dia melihat dengan jelas dari sudut matanya seberkas kabut emas tak kasat mata mengepul di langit sana. Emas adalah tanda pertanda baik. Mungkinkah itu pertanda adanya harta karun? Tanpa banyak berpikir, Chen Xuan segera memutar kemudi dan menuju ke arah kabut emas. Beberapa saat kemudian, Chen Xuan akhirnya berhenti di sebuah pabrik yang terbengkalai. Ketika dia melihat dengan jelas apa yang ada di depannya, matanya berbinar. Bab 57. Jarum bunga persik. Apa yang muncul di hadapan Chen Xuan adalah pohon persik, dan salah satu cabangnya mengeluarkan asap hitam, jelas telah disambar petir yang baru saja menyambar tanah. Kayu persik tersambar petir. Semenjak pola naga di dahi Chen Xuan terbangun, ia memperoleh pengetahuan tidak hanya dalam seni bela diri dan keterampilan medis, tetapi juga banyak seni mistik. Di antara seni mistik ini, ada informasi tentang kayu persik tersambar petir. Sejak zaman dahulu, guntur surgawi selalu dianggap sebagai simbol sihir ilahi, dan pohon yang tersambar guntur surgawi disebut kayu tersambar petir. Kayu Thunderstruck dipercaya memiliki efek menangkal kejahatan dan menyampaikan sifat mistik, dengan kayu persik Thunderstruck menjadi yang paling kuat dari semuanya. Chen Xuan tidak dapat mempercayai keberuntungannya hari ini, telah menemukan kelahiran kayu persik Thunderstruck ini. Dia lalu berlari keluar mobil, tidak peduli dengan hujan deras di luar, dan hanya dalam beberapa saat, dia mematahkan potongan kayu persik Thunderstruck dari pohon dan membawa dahannya ke dalam pabrik yang sudah bobrok itu. Cabang di depannya panjangnya sekitar 1 meter, tetapi bagian yang hangus hitam oleh petir hanya sekitar 1 inci atau lebih, dan hanya bagian kecil ini yang bisa efektif. Chen Xuan merenung sejenak, meskipun bagian ini sangat kecil,
jika digunakan dengan benar, ia tetap dapat mengeluarkan energi yang luar biasa. Pada saat ini, gambaran senjata yang berhubungan dengan Thunderstruck Pitchwood tiba-tiba terlintas di benak Chen Xuan. Mengerti. Chen Xuan mengeluarkan pisau buah dari mobil dan mulai menyibukkan diri di bangunan pabrik tua. Beberapa saat kemudian, jarum kayu yang sedikit lebih tebal dari jarum bordir biasa dan panjangnya sekitar 1 inci pun selesai dibuat. Inilah jarum bunga persik yang diukir Chen Xuan berdasarkan seni mistik kuno dalam pikirannya. Meskipun jarum bunga persik terlihat biasa saja, jarum itu sebenarnya memiliki struktur oktahedral, dan Chen Xuan telah mengukir rune yang sesuai di seluruh permukaannya. Tinggal satu langkah terakhir. Chen Xuan memotong jarinya dengan pisau dan meneteskan darahnya ke jarum bunga persik. Kemudian, sebuah pemandangan ajaib terungkap. Jarum bunga persik tiba-tiba menyala dengan cahaya keemasan, dan saat melayang di udara, ia dapat bergerak sesuai keinginan Chen Xuan. Chen Xuan sangat gembira, dengan jarum bunga persik di tangan, dia akan memiliki lapisan keamanan ekstra jika dia menemui masalah di masa mendatang. Selain itu, seni mistik kuno menyatakan bahwa jarum bunga persik dapat menekan kejahatan dan membunuh musuh saat maju, atau membantu dunia dan menyegarkan kehidupan saat mundur. Menggunakan jarum bunga persik untuk mengobati orang sakit dan menyelamatkan orang akan 2 kali lebih efektif. Setelah mengantongi jarum bunga persik, Chen Xuan bersiap untuk pergi. Tapi saat itu, dor. Serangkaian tembakan yang memekakkan telinga datang dari luar pintu. Tiba-tiba, sebuah Mercedes G-Class yang penuh lubang peluru menerobos gerbang dan menghantam bangunan pabrik. Mobil itu jelas kehilangan kendali dan berhenti tiba-tiba saat bagian depannya menabrak pilar. Semua ini terjadi begitu cepat, Chen Xuan hampir tidak punya waktu untuk bereaksi. Tetapi dia segera melihat bahwa pengemudi wanita di dalam Mercedes G-Class berlumuran darah, luka-lukanya sangat parah. Chen Xuan tidak punya waktu untuk berpikir, ia membuka pintu mobil dan setelah beberapa upaya, berhasil menyeret pengemudi wanita itu keluar. Wanita itu tampaknya berusia awal 40-an, dengan bentuk tubuh yang terawat baik dan fitur yang sangat cantik. Mantel panjang hitamnya hanya menambah penampilannya yang gagah berani dan mengesankan. Namun, dia berlumuran darah, dengan 6 atau 7 luka tembak di bahu, dada, dan perutnya. Chen Xuan terkejut. Dia hanya pernah melihat adegan tembak-menembak seperti itu di televisi sebelumnya, tetapi tidak pernah membayangkan bahwa itu akan terjadi di depannya hari ini. Lebih jauh lagi, orang yang terlibat adalah seorang wanita. Jika sebelumnya, Chen Xuan pasti akan langsung lari saat melihat tanda-tanda masalah seperti ini. Namun kini, dengan dibekali keterampilan medis dan menyaksikan seseorang meninggal di depan matanya, Chen Xuan merasa mustahil untuk pergi begitu saja. Chen Xuan hendak memberikan pertolongan medis, tetapi sebelum dia bisa bergerak, laras senjata dingin menempel di dahinya. Begitu jelas bahwa Chen Xuan hanyalah seorang penonton, wanita berjas panjang itu dengan dingin memerintahkan, jika kamu tidak ingin mati, keluarlah dari sini sekarang. Namun, Chen Xuan tetap tenang, jika aku pergi, kamu pasti akan mati hari ini. Tanpa berkata apa-apa lagi, Chen Xuan mengabaikan wanita itu dan mulai memberikan perawatan medis. Tetapi pada saat itu, 5 atau 6 mobil sudah menyerbu masuk. Beberapa mobil berhenti mendadak, mengepung Mercedes G-Wagon di tengah, dan selusin pria kekar melompat keluar sambil menghunus parang. Hahaha, Cui Fengjiu, mari kita lihat kemana kau bisa lari sekarang. Hari ini adalah hari kematianmu. Seorang pemuda berambut keriting, memegang pistol di tangan, berdiri dengan tangan di pinggul, memasang ekspresi penuh kemenangan. Cui Fengjiu mendorong Chen Xuan ke samping dan memelototi si rambut keriting dengan penuh amarah. Si rambut keriting, orang-orangku dari klub Feng Huo selalu menyendiri. Mengapa kau ingin memojokkanku sampai mati hari ini? 20 menit sebelumnya, Cui Fengjiu dan beberapa bawahan meninggalkan bar, hanya untuk diikuti dan diserang oleh si rambut keriting dan anak buahnya dalam baku tembak di jalan. Akibatnya, selain Cui Fengjiu, kelima bawahannya terbunuh, yang menambah amarahnya. Si rambut keriting menatap Cui Fengjiu dan mencibir, sialan, Kakak Ying, kau sudah menggeluti bisnis ini selama bertahun-tahun. Dalam pekerjaan kami, tidak ada yang namanya tidak bertemu satu sama lain. Kau telah memblokir jalur keuangan Black Tiger Hall, wajar saja jika kau tersingkir. Tapi jangan khawatir, bos kami bilang dia akan menghormatimu karena menjadi bos klub Feng Huo. Hari ini kami akan membiarkanmu menyimpan seluruh mayatmu dan tidak akan mengambil keuntungan apapun darimu. Hahaha. Mata si rambut keriting menyapu sosok Cui Fengjiu yang sombong, senyumnya penuh dengan kekasaran. Sangat jelas bagi Cui Fengjiu bahwa hari ini adalah harinya untuk mati, jadi dia melempar senjatanya ke samping, menyerah dalam pertarungannya. Baiklah, aku, Cui Fengjiu, mengaku kalah hari ini. Tetapi pemuda ini hanya lewat saja dan tidak ada hubungannya dengan saya. Bunuh aku jika perlu, tapi dia tidak bersalah.
Biarkan dia pergi. Petik 2. Chen Xuan mengangkat sebelah alisnya, ia mengira bahwa semua orang di dunia bawah ini berdarah dingin, tetapi Cui Fengjiu masih berpikir untuk mencari jalan keluar baginya, seorang asing, bahkan di ranjang kematiannya. Namun, si rambut keriting mendengus dingin, aku selalu mendengar Cui Fengjiu punya jurus Raja Yama, tetapi hatinya seorang Buddha. Hari ini, saya akhirnya melihatnya sendiri. Kasihan sekali dia sudah melihat wajah kita, dia sudah terlibat denganmu, dan hari ini, itu hanya kesialannya saja. Dengan itu, si rambut keriting memberi isyarat kepada salah satu anak buahnya dengan matanya. Bawahan itu menyeringai dan sambil mengacungkan parang, berjalan menuju Chen Xuan. Cui Fengjiu menghela napas, nak, maafkan aku, tapi bertemu denganku hari ini hanyalah kesialanmu. Aku, Cui Fengjiu, hanya bisa menebusnya di kehidupan selanjutnya. Chen Xuan tersenyum kecut, bertemu denganmu, aku sungguh tidak beruntung. Tapi kalau kamu bertemu denganku, kamu sebenarnya cukup beruntung. Chen Xuan menatap si rambut keriting, ada sesuatu yang aku sarankan padamu, sebaiknya jangan macam-macam denganku. Kalau tidak, Anda pasti akan menyesalinya. Si rambut keriting meludah dan tertawa mengejek, sial, siapa orang bodoh ini yang mengancamku sekarang? Hentikan omong kosongmu dan bunuh dia. Bawahan itu meraung dan mengayunkan parang ke arah wajah Chen Xuan. Cui Fengjiu tidak tahan lagi menonton. Namun, pada saat berikutnya, ia melihat lelaki itu terlempar mundur, menghantam kaca depan mobil di belakangnya, memecahkannya berkeping-keping, dan pingsan di tempat, tanpa tahu apakah ia masih hidup atau sudah mati. Apa-apaan ini? Si rambut keriting dan anak buahnya tercengang, tak menyangka hal ini akan terjadi. Bajingan, cari mati. Tanpa berpikir dua kali, si rambut keriting mengangkat pistolnya dan menarik pelatuknya. Bab 58. Sudah kubilang jangan main-main denganku. Boom! Sebuah peluru melesat keluar namun mengenai sebuah pilar. Chen Xuan telah menghilang dari pandangan. Si rambut keriting terkejut, dia telah memperhatikan pihak lain tetapi tidak menyadari ketika Chen Xuan menghilang tepat di depan matanya. Kejutan pun memenuhi wajah cantik Cui Fengjiu. Untuk menjadi begitu cepat sehingga peluru pun dapat dihindari, jelas bukan sesuatu yang dapat dicapai oleh orang biasa. Saat si rambut keriting bereaksi, Chen Xuan sudah berada di dekatnya. Dengan sekali tebasan telapak tangannya, lengan si rambut keriting langsung patah, dan pistol di tangannya jatuh ke tanah. Dia orang yang tangguh. Tangkap dia, anak-anak, bunuh dia. Si rambut keriting meraung, dan bawahannya mengayunkan parang, mengerumuni untuk mengepung dan menyerang Chen Xuan. Para pembunuh ini menyerang dengan kekuatan mematikan, angin dari pedang mereka menderu, jelas tidak bermaksud memberi Chen Xuan kesempatan bertahan hidup. Karena memang begitu, Chen Xuan tidak perlu menahan diri. Mencabut pisau buah, sosok Chen Xuan melintas saat ia berhadapan langsung dengan para penyerang. Di mana dia lewat, darah segar muncrat. Chen Xuan memutuskan semua urat di tangan dan kaki para penyerang itu, melumpuhkan mereka sepenuhnya. Hanya dalam beberapa tarikan napas saja, lebih dari 20 penyerang telah terjatuh, berteriak-teriak tanpa henti, dan bahkan tidak mampu berdiri. Rambut keriting benar-benar tercengang. Mereka adalah para penegak elit dari Black Tiger Hall, tetapi kini mereka telah dikalahkan dengan mudah, kehebatan bela diri pria di hadapannya benar-benar mengerikan. Namun si rambut keriting, bagaimanapun juga, adalah seseorang yang telah berkecimpung di dunia bawah selama bertahun-tahun dan tidak berniat menyerah begitu saja. Sambil membungkuk, dia mengulurkan tangan kirinya untuk mengambil pistol itu, tetapi sebelum dia bisa memegangnya, seberkas cahaya dingin menyambar, dan sebuah pisau buah menancapkan tangannya langsung ke tanah, darah mengucur deras. Ah! Si rambut keriting mengeluarkan lolongan melengking, bagaikan lolongan babi yang disembelih. Namun, Chen Xuan tetap tenang, sudah kubilang jangan memprovokasiku, kenapa kau tidak mendengarkan? Si rambut keriting kesakitan hingga tak dapat berbicara, mengumpat dalam hati, sialan, kalau aku tahu ada lelaki acak yang sehebat ini, aku pasti akan sangat bosan untuk berkelahi denganmu. Menyaksikan semua ini, Cui Fengjiu juga sangat terkejut. Meskipun dia seorang wanita, dia telah berkecimpung di kota Huai selama separuh hidupnya, namun dia belum pernah melihat seseorang dengan keterampilan bela diri yang begitu hebat. Kali ini, dia benar-benar mempelajari sesuatu yang baru. Sebelum meninggal, melihat langsung ahli yang hebat seperti itu juga sangat berarti. Saat kegelapan menyelimuti matanya, Cui Fengjiu terjatuh, namun kebetulan ditangkap oleh Chen Xuan. Chen Xuan memeriksa luka-lukanya, lalu mengeluarkan jarum perak. Sejak ia mempelajari teknik medis, ia selalu membawa barang-barang ini bersamanya. Cui Fengjiu memaksakan senyum kecut, anak muda, tak perlu repot-repot, aku tak bisa diselamatkan. Cui Fengjiu sangat jelas tentang kondisinya sendiri, dia telah terkena 7 peluru, 4 diantaranya di area vital.
Dalam situasi seperti itu, bahkan jika dia langsung dibawa ke rumah sakit, peluangnya untuk bertahan hidup tidak akan besar, apalagi hanya dengan beberapa jarum perak di tangan pihak lain. Chen Xuan hanya tersenyum tipis, "Jangan khawatir, selama aku belum mengatakan kamu tidak bisa diselamatkan, kamu tidak akan mati." Berbicara, Chen Xuan dengan santai mengeluarkan beberapa jarum perak dan menusukkannya ke tubuh Cui Fengjiu. Chen Xuan telah memeriksa tubuh Cui Fengjiu dan luka di dalamnya memang sangat parah, mengeluarkan banyak darah, dan sudah terlambat untuk pergi ke rumah sakit. Namun kini, dengan Chen Xuan yang membendung aliran darah, kerusakan pada organ dalam pun terhenti, sehingga memberi cukup waktu untuk tanggap darurat rumah sakit. Saat jarum perak diberikan, Cui Fengjiu langsung merasakan kondisinya membaik secara dramatis, bahkan merasa seolah-olah dia bisa berlari beberapa kilometer lebih jauh tanpa masalah. Pada saat inilah Cui Fengjiu akhirnya mengerti apa yang dikatakan orang lain sebelumnya. "Bertemu denganmu sungguh merupakan kemalangan bagiku, tetapi bertemu denganku sungguh merupakan keberuntungan bagimu. Saya adalah kepala klub Feng Huo, Cui Fengjiu. Bolehkah saya tahu bagaimana cara menyapa Anda, Tuan?" Mengetahui orang yang berdiri di hadapannya bukanlah orang biasa, Cui Fengjiu berbicara dengan rasa hormat yang tak disengaja. "Itu hanya uluran tangan, tidak perlu dipikirkan lagi. Kamu terluka parah, biar aku yang membawamu ke rumah sakit dulu." Petik 2. Setelah berkata demikian, Chen Xuan membantu Cui Fengjiu berdiri dan kemudian masuk ke dalam mobil. Cui Fengjiu melepaskan tembakan, dan kepala si rambut keriting langsung meledak. "Kembalilah dan beritahu Kai Heiyu, kejadian hari ini masih jauh dari selesai." Setelah berbicara, Cui Fengjiu menutup pintu mobil dan bergegas pergi bersama Chen Xuan. 40 menit kemudian, Cui Fengjiu mendapati dirinya terbaring di ruang gawat darurat rumah sakit. Setelah pemeriksaan, semua dokter di ruang gawat darurat terkejut. Pasien telah ditembak 7 kali, dengan 4 luka yang mengancam jiwa. Menurut semua logika, dia seharusnya tidak mempunyai kesempatan untuk hidup, namun secara ajaib, beberapa jarum perak yang menyegel titik akupunturnya berarti tidak ada bahaya yang mengancam nyawanya, ini sungguh tidak dapat dipercaya. Dokter ilahi. Orang yang menusukkan jarum ini pastilah seorang dokter ilahi sejati. Kepala dokter bedah begitu gembira, ia sendiri ingin menyaksikan keterampilan sang dokter ilahi, tetapi dalam sekejap mata, orang itu telah lenyap tanpa jejak. Setelah meninggalkan ruang gawat darurat, Chen Xuan berencana untuk langsung pulang, tetapi di ujung koridor, ia tiba-tiba bertabrakan dengan sosok cantik yang berlari ke arahnya. Semilir angin harum memenuhi hidungnya, dan dalam sekejap, 2 lengkungan besar terasa menekan dada Chen Xuan. "Saya minta maaf." Wanita itu terburu-buru dan mencoba terus berlari menjauh. Namun, Chen Xuan mengenalinya sekilas, "Bos Cui." Cui Ruyun mendongak dan sama terkejutnya saat melihat Chen Xuan. "Chen, maaf, bibi saya dalam kondisi kritis dan sedang diresusitasi. Saya terlalu terburu-buru tadi. Bibimu." Chen Xuan berhenti sejenak, lalu tiba-tiba teringat sesuatu, "Bibimu tidak mungkin dipanggil Cui Fengjiu, kan? Bagaimana kau tahu?" Mata indah Cui Ruyun melebar karena terkejut saat dia menatap Chen Xuan. Chen Xuan tersenyum kecut, tidak menyangka akan terjadi suatu kebetulan yang tidak mungkin seperti itu. "Jangan khawatir, bibimu masih dalam proses resusitasi, tapi dia tidak akan dalam bahaya kehilangan nyawanya sekarang." Dengan itu, Chen Xuan pergi tanpa basa-basi lagi. Cui Ruyun tetap berada di koridor, bingung dan kehilangan kata-kata. Sementara itu, di pusat kota, Tiger King Night Club. Ini adalah kantor pusat Black Tiger Hall. Sebuah pepatah selalu beredar di kalangan penduduk kota Huai, 1 burung phoenix, 1 harimau, dan 4 klan bangsawan. Mereka adalah kekuatan terbesar di kota Huai. 1 burung phoenix, 1 harimau, mengacu pada klub Feng Huo dan aula harimau hitam. Pada saat ini, di aula besar di lantai teratas klub malam Tiger King, berbagai ketua aula duduk di kedua sisi, dengan seorang pria kekar berwajah gelap duduk di tengah. Itu adalah pimpinan Black Tiger Hall, Kai Heiyu. "Saudaraku, saudara Guang ada di sini," seorang bawahan melaporkan. Belum sempat suaranya menghilang, seorang laki-laki gemuk dan botak muncul di pintu masuk, dialah Kai Guangwei. Faktanya, Kai Guangwei dan Kai Heiyu adalah saudara-saudara. Selama bertahun-tahun, yang satu telah mengukir jalan melalui dunia bisnis sementara yang lain telah menavigasi dunia bawah. Berbagai macam urusan dan konspirasi mereka selalu berjalan beriringan. "Bro, aku diserang, dan kau harus membalaskan dendamku kali ini," teriak Kai Guangwei sambil mengacungkan tangannya yang digips, dan bergegas masuk ke dalam ruangan. Melihat lengan Kai Guangwei, ekspresi Kai Heiyu berubah tegas. "Apa yang terjadi? Siapa yang melakukan ini?" Kai Guangwei kemudian menceritakan seluruh episode kekalahannya dalam tawaran untuk perusahaan Yao Wang dan dipukuli oleh Chen Xuan. Kai Heiyu menjadi marah saat mendengar ini.
Faktanya, Guangwei Medical, perusahaan yang dijalankan kedua bersaudara itu, pada dasarnya hanyalah perusahaan farmasi, tetapi di balik layar, perusahaan tersebut terlibat dalam banyak kegiatan yang mencurigakan. Awalnya, Kai Heiyu berharap untuk memperluas operasi mereka melalui kolaborasi dengan Yaoang Corporation, tetapi tak terduga, rencana mereka gagal. Berani main-main dengan harta saudara kita. Aku benar-benar tidak akan membiarkan dia pergi. Bab 59. Bisakah kau percaya padaku sekarang? Kai Guangwei bersukacita. Pada saat ini, Kai Heiyu lebih peduli tentang masalah lain. Sial, apa yang terjadi dengan si rambut keriting dan krunya? Apakah membunuh satu orang benar-benar sesulit itu? Begitu dia selesai berbicara, terdengar suara dari luar, Saudara Hu, Saudara Rambut Keriting, dan yang lainnya telah kembali. Selanjutnya, lebih dari 20 petarung terbaik Kai Heiyu masuk. Akan tetapi, saat semua orang melihatnya dengan jelas, mereka semua tercengang. Masing-masing petarung elit ini terluka parah, pincang dan sempoyongan, dan di tengah-tengah mereka ada tubuh si rambut keriting yang sedang digotong. Pemandangan itu terlalu mengerikan untuk disaksikan. Apa yang terjadi pada kalian? Apakah Cui Fengjiu sudah mati? Tanya Kai Heiyu dengan mata melotot. Para petarung elit yang ketakutan itu segera berlutut dan berkata dengan wajah muram, Saudara Hu, kita gagal. Setelah itu, para pejuang elit menceritakan apa yang terjadi hari itu. Mendengar ini, Kai Heiyu menjadi marah. Kamu dipukuli seperti ini oleh seseorang yang baru saja lewat. Kamu bercanda. Para petarung elit itu ketakutan dan berulang kali bersujud. Saudara Hu, kami berkata jujur, pejalan kaki itu pastilah seorang master. Wajah Kai Heiyu menjadi gelap. Mereka telah merencanakan selama 2 minggu untuk membunuh Cui Fengjiu, tetapi mereka tidak pernah menyangka akan digagalkan oleh seorang pejalan kaki acak. Sialan, aku tidak bisa tinggal di kota Huai lagi, aku harus bersembunyi selama beberapa hari. Mengetahui kemampuan Cui Fengjiu, Kai Heiyu juga memendam rasa takut. Saudaraku, bagaimana dengan urusanku? Tanya Kai Guangwei cepat-cepat. Kita akan membicarakannya dalam beberapa hari, ketika aku kembali, aku akan mengurus semuanya. Meskipun Kai Guangwei enggan, dia hanya bisa mengangguk setuju. Kemudian, Kai Heiyu teringat sesuatu yang lain dan memberi instruksi, baiklah, cari tahu siapa yang menyelamatkan Cui Fengjiu dalam 2 hari ini. Jika ada yang berani mencampuri urusanku, aku akan membuatnya menemani si rambut keriting sampai mati. Pada hari yang sama, Kai Heiyu membawa anak buahnya dan meninggalkan kota Huai. Dalam beberapa hari berikutnya, memang terjadi pergolakan besar dalam dunia bawah tanah kota Huai. Klub Feng Huo terus menyerang wilayah Black Tiger Hall. Kedua belah pihak menderita korban, dan baru beberapa hari kemudian situasi sedikit membaik. Selama hari-hari ini, kehidupan Chen Xuan tampak damai, tetapi di balik ketenangannya, ia merasakan krisis yang mendasarinya. Krisis ini datang dari pernikahannya dengan Han Jingting. Sejak insiden kontrak, Han Jingting benar-benar kehilangan harapan pada Chen Xuan dan menjadi semakin dingin. Terlebih lagi, setelah Han Jingting dipromosikan menjadi CEO Han Corporation, dia menjadi sangat sibuk, yang berarti pasangan itu hampir tidak pernah bertemu sepanjang hari dan menjadi semakin terasing. Sebaliknya, Meng Junchen telah sering melakukan kunjungan ke perusahaan Han beberapa hari ini, dengan jelas ingin memanfaatkan situasi tersebut. Malam itu, saat Chen Xuan merokok di balkon, ia kebetulan melihat Han Jingting keluar dari sebuah BMW, dan pengemudinya tidak lain adalah Meng Junchen. Terima kasih atas tumpangan pulang hari ini. Mobil Han Jingting tiba-tiba mogok saat dia berangkat kerja. Ding Lijuan segera memanggil Meng Junchen untuk datang setelah mengetahui berita itu. Han Jingting bermaksud naik taksi pulang, tetapi saat keluar gedung perusahaan, dia melihat Meng Junchen dan tidak bisa menolaknya. Jingting, kita seharusnya tidak berdiri di atas formalitas seperti itu. Kalau kamu mau, aku bisa antar kamu ke kantor setiap hari, kata Meng Junchen sambil tersenyum lebar, tatapannya tajam dan penuh harap. Meng Junchen telah mendengar tentang perang dingin antara Han Jingting dan Chen Xuan, dan dia tahu betul bahwa ini adalah kesempatan emasnya. Asal dia bisa membuatnya terbuka padanya, dia akan selangkah lebih dekat untuk menaklukkan hati wanita cantik yang luar biasa ini. Namun, Han Jingting hanya menggelengkan kepalanya, itu tidak perlu. Meskipun Meng Junchen sedikit kecewa, dia juga tahu itu hanya masalah waktu sebelum dia menyerah pada rayuannya yang terus-menerus. Demi memiliki wanita cantik seperti Han Jingting untuk dirinya sendiri, Meng Junchen rela menunggu. Baiklah kalau begitu, kalau kamu butuh sesuatu di masa depan, katakan saja, dan aku akan datang kapanpun kamu memanggil. Saat Meng Junchen membuka pintu mobil dan hendak masuk, dia mendongak dan kebetulan melihat Chen Xuan di balkon. Awalnya terkejut, mulut Meng Junchen kemudian melengkungkan senyum saat ia memberi hormat mengejek kepada Chen Xuan, penuh provokasi. Wajah Chen Xuan sedingin es.
Sadar betul bahwa dirinya adalah suami Han Jingting, namun berani memamerkan dirinya di hadapannya, apakah ia benar-benar menganggapnya sebagai udara? Tanpa membuang kata-kata, Chen Xuan dengan santai mengambil paku yang dibuang dari ambang jendela dan menyalurkan ki sejatinya, menembakkannya ke arah BMW di bawah. Ledakan. Mobil BMW itu baru saja mulai melaju ketika bannya pecah disertai suara berisik, sangat mengejutkan Meng Junchen hingga ia melompat berdiri. Sialan, siapa sih yang sekeji itu? Melihat ban kempes, Meng Junchen mengumpat dengan marah, jelas sekarang sedang sibuk dengan suatu masalah. Namun, Chen Xuan tidak peduli dan kembali ke kamar tidur. Tak lama kemudian dia mendengar suara sepatu hak tinggi berdenting di lantai. Han Jingting telah berganti sandal, dan begitu dia memasuki kamar tidur, dia melihat Chen Xuan berdiri di sana. Han Jingting berhenti sejenak namun mengabaikannya, menyibukkan diri dengan pekerjaan rumah. Jingting, aku ingin bicara denganmu, kata Chen Xuan akhirnya. Bicara tentang apa? Han Jingting menjawab dengan suara sedingin es, kalau kau masih mengklaim dirimu pantas mendapatkan penghargaan atas barang-barang yang ditahan dan kasus Yaoang Corporation, simpan saja napasmu. Chen Xuan kehilangan kata-kata, jadi, kau lebih suka mempercayai Meng Junchen daripada mempercayaiku, begitu? Han Jingting tertawa getir, kamu tidak mengatakan sepatah kata pun yang jujur saat ini, bagaimana kamu bisa berharap aku mempercayaimu? Chen Xuan menahan amarahnya dan menarik napas dalam-dalam, kau ingin mendengar kebenarannya, kan? Baiklah, aku akan mengatakan yang sebenarnya sekarang juga. 3 minggu lalu, saya tiba-tiba memperoleh kemampuan yang melampaui orang biasa. Saya tidak hanya menyembuhkan tumor otak Xiaoyu dan penyakit terminal cucu Dr. Zhang, tetapi bahkan gagal jantung Patriark Zheng dari kota Huai juga diobati oleh saya. Sekarang, saya bukan hanya pemilik villa mewah Dragon Lake, tetapi juga ketua Yaoang Corporation. Kata-katakulah yang membuatmu mendapatkan kontrak dengan Yaoang Corporation. Terakhir kali barang Anda ditahan juga karena Shen Zizuan berhutang budi kepada saya dan setuju untuk membantu. Bahkan anggur yang diberikan oleh pemilik perjamuan kota Huai sepenuhnya karena rasa hormat kepadaku. Semua ini, dan Meng Junchen berani melawanku demi penghargaan, tapi sebenarnya, dia sekarang tidak berharga di hadapanku. Kata-kata ini telah membebani pikiran Chen Xuan begitu lama, dan sekarang dia akhirnya menyingkirkan semua keraguan dan mengucapkannya seperti meriam yang ditembakkan dengan cepat. Bagaimana, bisakah kamu percaya padaku sekarang? Tatapan mata Chen Xuan membara dengan intens saat dia menatap Han Jingting, tetapi dia sudah membeku di tempat. Setelah beberapa lama, Han Jingting tertawa mengejek, kamu benar-benar menyembuhkan penyakit terminal. Ketua perusahaan Yaoang. Bahkan Patriark Zheng dari kota Huai, Shen Zizuan, dan Cui Ruyun harus memberinya muka. Han Jingting merasa Chen Xuan pasti sudah gila karena mengucapkan omong kosong yang tidak realistis seperti itu. Kupikir kau setidaknya jujur dan sopan meskipun tidak punya uang atau banyak kemampuan, tapi aku tidak pernah menyangka bahwa untuk mendapatkan rasa hormatku, kau tidak hanya mencuri prestasi orang lain tetapi bahkan mengarang kebohongan seperti itu. Chen Xuan, kapan kau akan berhenti mengecewakanku? Han Jingting membanting pintu dan pergi. Menatap pintu yang tertutup, hati Chen Xuan terasa mati di dalam. Bab 60. Perjanjian pembagian keluarga. Keesokan harinya adalah akhir pekan, dan Chen Xuan bersiap-siap pagi-pagi untuk membawa Xiaoyu kembali ke Hutong Lama. Setelah berpisah secara tidak baik dengan Han Jingting kemarin, Chen Xuan tidak mengundangnya untuk pulang bersamanya hari ini. Namun saat ia hendak mencapai tempat parkir, Han Jingting mengejarnya. Bawa perlengkapan perawatan kulit ini ke ibu, terakhir kali aku berkunjung, aku lihat tangannya pecah-pecah, kalau pakai produk perawatan kulit lebih banyak, pasti bagus. Setelah menyerahkan produk perawatan kulit kepada Chen Xuan, Han Jingting berbalik dan pergi tanpa sepatah kata pun. Melihat kepergian Han Jingting, hati Chen Xuan diliputi berbagai emosi. Betapa ia berharap bisa bahagia bersama wanita di hadapannya dan Xiaoyu, seperti keluarga lainnya. Tapi Han Jingting, mengapa aku tidak pernah bisa memuaskanmu? Apakah ini benar-benar hanya salahku? Sementara itu, di Hutong Tua. Halaman yang biasanya kosong, kini ramai dengan orang-orang, semuanya adalah kerabat dari keluarga paman kedua dan ketiga Chen Xuan. Kakak ipar, kapan tepatnya kamu akan menandatangani surat perjanjian perpisahan? Tanya Chen Qingbiao, paman kedua, dengan tidak sabar. Setengah bulan yang lalu, ada rumor tentang pembongkaran di Hutong Lama, dan berdasarkan situasi terkini di kota Huai, halaman seperti itu bisa menghasilkan ganti rugi pembongkaran yang cukup besar. Namun justru karena itulah, keluarga paman kedua dan ketiga telah mengincar bagian terbesar dari kue ini, dengan beberapa kali berkunjung ke tempat Susuzen akhir-akhir ini dan bahkan mengusulkan untuk memisahkan keluarga dengan kakak ipar Susuzen sekali lagi. Ekspresi Susuzen tenang, ayah menjelaskan dengan sangat jelas ketika dia meninggal,
kami merawatnya di masa tuanya, halaman ini diwariskan untuk keluarga kami, dan kalian semua setuju saat itu. Sudah berapa tahun berlalu, dan sekarang Anda mengingkari janji Anda. Siapa yang mengingkari janjinya? Diao Cuihong, bibi kedua, meluruskan tangannya dan mulai berteriak, tidak ada surat wasiat ketika ayah meninggal, tentu saja, kamu boleh mengatakan apapun yang kamu suka. Saya juga mengatakan itu diserahkan kepada saya. Tapi kamu jelas hadir pada saat itu. Diao Cuihong menyilangkan tangannya di depannya dan berkata dengan tajam, hadiah. Saya tidak ingat hal seperti itu. Aku juga tidak ingat ayah pernah berkata dia akan mewariskan rumah kepadamu. Apakah kalian semua ingat? Bibi yang ketiga dengan cepat menggelengkan kepalanya, berpura-pura lupa, sudah terlalu lama, siapa yang bisa mengingatnya? Lihat, sudah kubilang, tak seorang pun ingat. Rumah ini selalu untuk ketiga keluarga kami. Membiarkanmu tinggal di sini selama bertahun-tahun saja sudah sangat murah hati, dan sekarang kau ingin menguasainya sendiri, itu terlalu serakah. Anda. Su Suzhen sangat marah, dia tidak menyangka kerabatnya itu akan terang-terangan berbohong. Paman ketiga Chen Qingsheng bersikap seperti pembawa damai, kakak ipar, kita kesampingkan dulu, ayah berkata atau tidak, apa gunanya rumah ini bagimu sekarang? Chen Xuan adalah putra satu-satunya Anda, dan sekarang dia telah bergabung dengan keluarga lain. Ketika kamu meninggal suatu hari nanti, apakah kamu berniat mewariskan rumah itu kepada orang luar? Chen Qingbiao juga mengambil nada yang benar, tepat sekali. Rumah ini milik keluarga Chen, meskipun kami memanggilmu kakak ipar, sekarang kakak laki-laki itu sudah tiada, rumah ini adalah akar dari keluarga Chen kami, seharusnya kembali ke keluarga Chen. Su Suzhen biasanya bukan orang yang senang berdebat dengan orang lain, tetapi hari ini, karena ditekan sedemikian rupa oleh paman kedua dan paman ketiga, dia pun menjadi semakin marah. Sekarang kau bicara tentang asal-usulmu, tapi di mana kau saat ayahmu terkena stroke dan terbaring di tempat tidur? Ketika ayah sedang tidak bisa mengendalikan diri, ketika kebutuhan sehari-harinya harus dipenuhi di tempat tidur, siapa di antara kalian yang pernah merawatnya? Kami menjual semua barang berharga di rumah untuk merawat ayah dan berobat, apa yang kamu sumbangkan? Su Suzhen membombardir mereka dengan pertanyaan, membuat Chen Qingbiao dan Chen Qingsheng terdiam. Hanya Diao Cuihong yang kurang ajar yang berani membantah, kami semua terlalu sibuk dengan pekerjaan setiap hari, kalau kami semua sama malasnya dengan keluargamu, siapa yang tidak akan lebih hebat darimu? Su Suzhen tertawa dengan marah, terlalu sibuk dengan pekerjaan. Bibi kedua, kamu mungkin lupa, ketika ayah kita sakit, kamu sibuk bermain mahjong setiap hari dan bahkan tidak punya pekerjaan tetap. Bibi ketiga hanya pura-pura mengurus beberapa babi di rumah. Sayalah yang berhenti dari pekerjaan saya sebagai guru tetap agar saya punya waktu untuk merawat ayah kami. Sekarang beranikah kau memberitahuku bahwa kau terlalu sibuk? Kamu sedang sibuk apa? Tidak heran Su Suzhen begitu marah. Saat itu, orang-orang ini bahkan tidak peduli untuk menjaga kakek Chen, apalagi merawatnya. Su Suzhen selalu berpikir, jika dulu dia tidak berhenti dari pekerjaan bagusnya, Chen Xuan tidak akan terpaksa menikah dengan keluarga lain sebagai menantu. Semua keluhan dan pikiran ini membebani hatinya, dan hari ini, di bawah paksaan Chen Qingbiao dan Chen Qingsheng, semuanya meledak. Su Suzhen akhirnya berkata, rumah ini untuk Chen Xuan, jadi sebaiknya kau lupakan saja ide itu. Pada saat itu, sebuah kutukan terdengar, sialan, aku mencoba berbicara baik-baik dan kau keterlaluan. Seorang pemuda melangkah maju, itu adalah putra Chen Qingbiao, Chen Kui. Chen Kui mulai bergaul dengan orang-orang yang tidak berguna sejak SMP, dan benar-benar seorang preman dalam segala hal. Setelah mendengar tentang kompensasi pembongkaran yang besar, Chen Kui membawa anak buahnya hari ini, dengan tujuan memaksa Su Suzhen agar tunduk. Su Suzhen tidak percaya bahwa seorang saudara yang lebih muda seperti Chen Kui bisa bersikap begitu kasar. Chen Qingbiao dan Diao Cuihong, saat ini, memalingkan muka, berpura-pura tidak melihat apapun. Bang! Chen Kui menendang meja batu di halaman, menunjuk Su Suzhen dan berteriak, jadi kamu bibinya, ya? Chen Kui menunjuk seorang pria berseragam biru tua di sebelahnya dan berkata, apakah kamu tahu siapa ini? Pria ini adalah Ma Chong, kepala biro pembongkaran. Dia yang bertanggung jawab atas pembongkaran kali ini. Saya sudah berbicara dengan Kapten Ma. Jika Anda tidak menandatangani kontrak hari ini, lupakan saja tentang menerima sepeser pun uang pembongkaran nanti. Dengan wajah sombongnya, Ma Chong berkata, benar sekali, aku sarankan kamu untuk bersikap bijaksana dan tidak terlalu memperumit masalah. Jelas, Ma Chong bersekongkol dengan Chen Kui. Su Suzhen merasa dirugikan, ini rumahku, atas dasar apa kamu menahan uangnya? Atas dasar apa? Hanya karena aku punya kekuasaan di tanganku. Ma Chong berkata sambil tersenyum sinis, jangan hanya bicara soal tidak memberi uang,
aku bisa meratakan rumahmu sekarang juga dan apa yang bisa kau lakukan selain tidur di jalanan. Kamu. Su Sujuan gemetar karena marah. Chen Kui membanting perjanjian pembagian properti di depan Su Suzhen. Hentikan omong kosong ini dan tanda tangani kontrak sialan ini sekarang, atau aku akan berhenti bersikap baik. Wajah Su Suzhen menantang, saya tidak akan menandatangani. Sialan, kau pikir aku cuma kentut di sini? Chen Kui memberi isyarat dengan tangannya, hancurkan. Atas perintahnya, beberapa bawahan mengayunkan tongkat mereka dan mulai menghancurkan segala sesuatu di halaman dengan gegabah. Bang bang bang. Cermin, TV, cangkir teh, hampir semuanya hancur. Hentikan. Kalian hentikan ini. Su Suzhen menangis dan berteriak, tetapi bawahannya mengabaikannya begitu saja. Dalam sekejap mata, halaman dan ruang tamu menjadi berantakan. Chen Qingbiao dan yang lainnya bersikap seolah-olah mereka tidak melihat, sementara Ma Chong mencibir dan menggelengkan kepalanya. Chen Kui memasang ekspresi puas, bagaimana dengan itu, sekarang apakah kamu mengerti betapa tangguhnya aku? Tanda tangani segera. Su Suzhen sudah berhenti menangis dan berteriak, ekspresinya dingin dan keras kepala, silakan bakar tempat ini kalau berani, aku tidak akan tanda tangan. Chen Kui benar-benar marah, sialan, kamu menolak bersulang hanya untuk minum kerugiannya. Saat berbicara, Chen Kui mencengkeram keras Su Suzhen, membuat Chen Qingbiao dan yang lainnya terkejut. Chen Qingbiao dan yang lainnya masih memiliki sedikit rasa kekeluargaan, tetapi mata Chen Kui hanya melihat uang. Kau mau tanda tangan atau tidak, teriak Chen Kui. Bertekad untuk menyerahkan rumah itu kepada Chen Xuan, Su Suzhen tidak mau mengalah, tidak. Sialan kau yang keras kepala. Chen Kui sangat marah dan mengangkat tangannya untuk memukul wajah Su Suzhen. Tepat pada saat itu, suara gemuruh bagaikan guntur meledak. Berhenti di situ. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.